Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja sering banget jadi perdebatan. Bahkan mungkin agak tabu ya di kalangan orang Kristen. Berdasarkan sebuah artikel dari Brittany Allen, kita akan coba mengupas tuntas argumen-argumen yang menentang masturbasi dan juga membantah 4 pembenaran yang paling sering dipakai. Oke, kita mulai dari sini ya. Si penulis, Brittany Allen, dia itu nggak mulai dari teori yang jelimet. Enggak, dia justru buka dengan pengalamannya sendiri. Jadi ini bukan sekedar wacana, tapi sebuah pergumulan iman yang nyata. Kutipan ini langsung menempatkan kita di inti masalahnya. Ada perasaan duka dari Roh Kudus, bahkan saat kita merasa nggak ada aturan tertulis yang dilanggar. Nah, disinilah letak masalahnya kan. Di satu sisi banyak yang mikir, nggak apa-apalah. Tapi si Allen ini bilang, tunggu dulu, pembenaran-pembenaran itu kayaknya nggak nyambung deh sama prinsip Alkitab yang lebih besar. Jadi, yuk kita bedah satu persatu 4 argumen utama yang sering dipakai untuk menormalkan praktik ini. Oke, pembenaran yang pertama. Ini nih kayaknya argumen yang paling sering kita dengar ya nggak sih? Di Alkitab kan nggak ada tulisannya, berarti boleh dong. Nah, ini pertanyaan kuncinya nih. Cuma karena satu kata nggak disebut di Alkitab, apa itu artinya? Langsung dapat lampu hijau. Yuk kita lihat gimana penulis menjawab ini. Jadi di sini kita lihat perbandingannya ya. Kiri itu pembenarannya, kanan jawaban Alkitabiahnya. Intinya gini, Alkitab itu bukan kamus dosa. Dia bekerja berdasarkan prinsip. Contohnya gampang, kata narkoba juga nggak ada di Alkitab, tapi jelas prinsipnya melarang. Logikanya sama. Seks solo mungkin nggak disebut secara spesifik, tapi prinsipnya jelas beda banget sama rancangan Tuhan, di mana seks itu soal persatuan yang tanpa pamrih, bukan soal fokus pada diri sendiri. Dan ayat ini, wah, ini kena banget. Panggilan kita sebagai orang Kristen itu kan bukan buat cari-cari celah dalam aturan ya, tapi untuk hidup dipimpin oleh Roh. Dan dengan begitu kita nggak akan menuruti keinginan daging atau sekedar kepuasan diri sendiri. Oke, lanjut ke pembenaran nomor 2. Yang ini argumennya agak pinter nih, mencoba misahin antara perbuatan fisiknya sama dosa di pikiran, yaitu nafsu. Ini kedengarannya masuk akal kan? Logikanya, kalau yang salah itu nafsunya, ya selama aku nggak mikirin macam-macam ke orang tertentu, ya aman dong. Tapi beneran bisa begitu? Penulisnya nantang nih. Emang mungkin ya? Jadi gini, menurut penulis, kalau ada yang bilang sama sekali nggak ada fantasi, itu mungkin antara kurang jujur atau kurang sadar diri. Karena hasrat itu jarang banget muncul dari nol kan? Pasti ada pemicunya, entah yang kita lihat atau yang kita ingat. Dan yang paling penting, ingat kan, Yesus sendiri bilang nafsu di hati aja udah dihitung dosa, nggak perlu nunggu kejadian fisiknya. Nah, ini dia, langsung dari Yesus. Ini nunjukin kalau standar kekudusan itu bukan cuma soal perbuatan, tapi juga soal pikiran kita. Peperangannya itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Lanjut, pembenaran nomor 3. Yang ini sering banget kita dengar. Oh, ini kan nggak berbahaya, malah sehat katanya. Nah, pertanyaannya jadi beda. Kita seringnya mikir bahaya itu kalau ada yang luka fisik. Tapi penulis ngajak kita mikir gimana dengan dampak spiritualnya? Ada nggak? Oke, slide ini ngegambarin bahaya spiritualnya itu kayak jalan menurun yang licin. Ada 3 tahap. Pertama, kita mulai cuek sama rasa bersalah. Kata penulis, itu tuh kayak alarm dari Tuhan. Kedua, karena alarmnya dicuekin terus, hati nurani kita jadi tumpul. Jadi susah bedain mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya, tahap ketiga, ini bisa ngejebak kita dalam kecanduan. Tubuh kita kan punya respons fisiologis, dan ini bisa menciptakan siklus di luar konteks pernikahan yang Tuhan mau. Oke, argumen terakhir. Yang ini posisinya seolah-olah jadi pilihan terbaik dari yang terburuk. Ini nih argumen mendingan. Mendingan masturbasi daripada zina atau selingkuh. Sering banget dipakai baik yang single maupun yang udah nikah. Kedengarannya pragmatis banget ya. Tapi penulis nggak setuju. Menurut dia, logika ini justru melenceng dari panggilan utama kita sebagai orang Kristen, yaitu penguasaan diri. Buat yang single, ini ibaratnya membangkitkan cinta sebelum waktunya. Buat yang udah nikah, seperti yang bisa kita lihat, pola yang nggak terkendali ini biasanya kebawa terus. Malah bikin kita makin rentan sama godaan yang lebih besar nantinya. Dan ini dia intinya, nggak ada satupun di Alkitab yang nyuruh kita berbuat dosa A untuk menghindari dosa B. Nggak ada. Panggilannya itu selalu satu, taat dan kuasai diri. Jadi, setelah kita bongkar keempat pembenaran tadi, kita sampai ke kesimpulan utamanya. Ini bukan soal manajemen dosa, tapi soal panggilan untuk hidup kudus.
Dan menurut penulis, ini dia kebohongan besar yang sering kita percaya. Ide bahwa kita harus memenuhi hasrat seksual kita kalau mau bahagia. Padahal, katanya, kepuasan sejati itu nggak ditemukan dengan nurutin semua keinginan kita. Oke, jadi kalau kita rangkum, poin-poin pentingnya adalah, pertama, kita harus lihat prinsip Alkitab bukan cuma kata per kata. Kedua, desain Tuhan untuk seks itu relasional dan gak egois di dalam pernikahan. Ketiga, tujuannya itu penguasaan diri yang dipimpin roh, bukan sekedar ngatur-ngatur dosa. Dan yang terakhir, dan paling penting, kepuasan sejati itu cuma ada di dalam Kristus. Dan kita tutup dengan pertanyaan yang menusuk dari penulis. Ini bukan lagi soal boleh atau tidak, tapi soal di mana kita mencari kepuasan kita yang paling dalam. Apakah pada pemenuhan hasrat kita atau pada iman kita di dalam Kristus? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan masing-masing.